Beliau melihat Allah Subhanahu wa taala atau beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya akan menguasai kerajaan-kerajaan yang awalnya dikuasai oleh orang Romawi, akan tunduk masuk dalam pangkuan Islam. Demikian juga istananya Kisra akan tunduk dikuasai oleh kaum muslimin, dan kerajaan Hira juga akan dikuasai oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin bertakbir mendapatkan kabar gembira tersebut. Allah melanjutkan, wa idzaghatil absar ya idja'ukum min fawqikum wa min asfal minkum. Min fawqikum ini maksudnya pasukan koalisi yang datang dari luar Madinah, wa min asfal minkum adalah dari internal kau orang-orang Yahudi yang berkhianat. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Ketika pandangan mata itu sudah mulai kesana kemari, tidak lagi bisa fokus ke satu titik, karena barangkali saking banyaknya musuh yang harus diawasi pergerakannya. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan jantung itu sudah sampai ke tenggorokan, jadi mau copot rasanya jantung itu, saking tegangnya kondisi yang dialami oleh Rasulullah SAW dan pasukannya. Wa tadhunnuna billahi dhununa, sampai kalian memiliki dugaan yang macam-macam kepada Allah. Ada di antara mereka yang mulai meragukan janji Allah, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwasanya Rasulullah dan Allah selama ini hanya menipu kami. Wal'iyadzu billah. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa ingat wahai Rasulullah, wahai orang-orang beriman, ketika orang-orang munafik dan mereka yang berpenyakit dalam hatinya itu mengatakan ternyata Allah dan Rasulnya selama ini hanya menipu kita. Bagaimana dikatakan kita akan menguasai Imperium Persia, Imperium Romawi dan lain-lain. Jangankan ingin menguasai mereka, kita mau BAB saja ketakutan malam ini. Kita mau buang hajat itu nggak bisa merasakan aman. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk menghembuskan syubhat. Dan ini adalah kerjaan musuh Islam dari dulu seperti ini. Al-munafiqun, yaitu memang sudah spesialis mereka begitu itu. Penggembosan, menebarkan syubhat, ya, menyerang dalam kondisi-kondisi sulit. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ada lagi sekelompok dari mereka munafikin yang dan orang-orang yang berpenyakit ini mengatakan atau menyebarkan, menghembuskan pernyataan, wahai penduduk Yathrib, wahai kalian yang sudah meninggalkan kampung halamannya untuk tinggal di sini, Yathrib di Madinah, la muqama lakum, kalian sudah enggak bisa lagi lama-lama tinggal di sini. Ini udah enggak aman buat kalian. Farji'u, pulang saja kalian. Ya. Biar apa? Biar semakin sedikit kaum muslimin yang ada di Madinah, sehingga semakin mudah kota Madinah untuk ditaklukkan oleh musuhnya. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiy yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Ada lagi yang alasannya beda lagi, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita mohon mengundurkan diri karena rumah kita nggak ada yang jaga. Kalau kita suruh berjaga-jaga di sini, rumah kita nggak aman katanya. Alasan mereka begitu. Wa ma hiya bi'aurah, kata Allah, bukan karena itu, bukan karena rumah mereka nggak aman, yuriduna illa firara. Mereka cuma ingin lari dari pos-pos penjagaan. Padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya, perjanjian. Kalau di Madinah diserang, maka kita semua wajib mempertahankan. Ya, tapi itulah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan kadang-kadang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji iman seseorang dan meminta bukti darinya. Tidak akan diterima begitu saja seseorang mengaku seorang beriman, kecuali kalau dia bisa membuktikan, baru Allah akan terima keimanannya. Dan di sini banyak yang gagal membuktikan.
Intinya itu sebagian dari kondisi perang Ahzab yang digambarkan dalam surah Al-Ahzab. Nah, Hudzaifah menceritakan salah satu malam di antara malam-malam menegangkan, malam-malam mencekam yang dilaluinya di perang Ahzab itu, dan bagaimana mereka ini betapa diliputi dengan kecemasan yang luar biasa. Dia ingin menyadarkan si tabi'in ini bahwa itu enggak mudah, itu yang kau ucapkan barusan itu bukan sesuatu yang mudah. Kami ini sudah membuktikan sendiri, istiqomah itu berat. Ketika itu malamnya dingin, ketakutan luar biasa karena musuh di depan mata mengepung, dan enggak tahu nih kapan mereka bisa menerobos masuk. Ada percobaan-percobaan, 1-2 orang yang menerobos masuk dan berhasil dihalau. Ada juga korbannya di kalangan kaum muslimin. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu termasuk yang jadi korban di situ. Beliau ini judulnya masih cari relawan. Maka Allah akan menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Dalam salah satu riwayat, yashritu lahu Muhammadun ar-raj'ah. Muhammad maksudnya diri beliau akan menjamin orang ini pasti akan kembali. Gak usah takut. Sudah dikasih jaminan dari Rasulullah SAW. Falam yujibhu ilaihi ahadun. Ternyata tawaran itu tidak ada yang menanggapinya dari kalangan para sahabat, karena ini masih bersifat tawaran ya, belum jadi perintah, baru tawaran. Ada nggak yang mau? Belum ditunjuk siapa orangnya. Tidak ada yang mengatakan, yang menjawab tawaran Rasulullah SAW. Beberapa saat kemudian beliau mengulang lagi tawarannya dengan iming-iming yang sama. Ala rajulun ya'tini bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah falam yujibhu ilaihi ahad. Kembali tidak ada yang menanggapi sampai yang ketiga kali. Barulah setelah itu Rasulullah SAW mengubah strateginya. Qum ya Hudzaifah fa'tini bi khabarihim. Hai Hudzaifah, kau yang berangkat dan beritahukan kepadaku apa rencana mereka. Fataqasartu fil ard, kata Hudzaifah, aku pun pura-pura, apa ya bahasa Indonesianya, apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawa saya tahu gitu ya, ngesot-ngesot di bawah gitu ya. Dia berusaha menunjukkan dia ini sedang lemas, sedang gak semangat untuk bangun ini, biar di cancel sama Rasulullah. Karena ini lagi kelaparan, ketakutan luar biasa, dinginnya juga luar biasa. Dan antum belum tahu mungkin ya, sebagian mungkin belum pernah merasakan dinginnya kota Madinah itu menusuk-nusuk tulang. Dingin gurun, bukan dingin pegunungan. Kalau dingin pegunungan sejuk enak. Ini dingin yang masuk ke tulang. Dinginnya gurun itu nggak enak di badan.
yang sekarang ini adalah instruksi, perintah. Dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma faham betul bahwasanya konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah taat secara membabi buta. Iya. Enggak pakai mikir-mikir lagi sudah. Enggak boleh mikir-mikir malah. Apapun resikonya. Tapi subhanallah begitu dia taat kepada perintah Rasulullah ini, faqumtu faka'anni amshi fi hammam. Tahu hammam? Apa artinya hammam? Hah? Hah? Toilet. Apa artinya hammam? Hammam itu kamar mandi tapi yang hangat. Ya. Ketika aku memenuhi perintah Rasulullah ini, aku bangkit dan jalan ini kok hangat ya. Enggak kedinginan lagi. Dan merasakan kehangatan itu sehingga ketakutan yang tadinya menyelimuti mereka ini lenyap seketika. Kata An-Nawawi seperti itu maksudnya. Hilanglah ketakutannya Hudzaifah dan kedinginan yang dirasakan selama ini. Tapi kata Rasulullah, wala tad'arhum alayya. Ya, ada perintah, ada larangan juga. Perintahnya apa? Simak saja. Ya, mata-matai mereka, dengarkan apa rencana mereka, tapi jangan berbuat apa-apa. Dalam riwayat yang wala tuhdits ma'ahum syai'an, dan jangan kau berbuat sesuatu terhadap mereka. Cukup memata-matai. Diperintah untuk memata-matai dan dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan, apalagi kalau tindakan itu justru menyulut agresivitasnya musuh. Maka Hudzaifah pun mulai menyusup ke tengah-tengah pasukan musuh. Ketika itu rupanya pertolongan Allah sudah mulai. Api-api unggun mereka ini sudah mulai padam. Kemah-kemah mereka sudah mulai porak-poranda karena terpaan angin kencang itu. Nah, ketika itu dia mendatangi karena nggak ada penyinaran, ya, dia mendatangi tempatnya Abu Sufyan, Qaidul Harb, panglima perangnya di pasukan Ahzab itu. Berhubung sudah nggak ada cahaya, maka dia langsung mengingatkan, ya, hati-hati dengan penyusup, katanya. Liya'rif rajulun jalisahu. Hendaknya masing-masing dari kalian mengenal, memastikan siapa di sebelahnya ini. Ketika ada perintah seperti ini, langsung Hudzaifah menanyakan orangnya, "Hei, kamu siapa?" katanya. Jadi sebelum ditanya, dia tanya duluan. "Fulan, di sebelah kiri, hey, kamu siapa?" "Fulan." Oh ya sudah. Pinter ini. Ya harus pinter lah. Setelah itu ternyata Abu Sufyan merencanakan untuk pulang. Percuma katanya, ini porak-poranda sudah kemah kita, api-api kita sudah mulai padam. Sebelum pulang, qala Hudzaifah dalam riwayat Muslim itu, fara'aitu Abu Sufyan yasli dhahrahu bin nar. Aku sempat melihat Abu Sufyan ketika itu sedang menghangatkan punggungnya dekat api unggun. Kedinginan dia menghangatkan punggungnya. Jadi Abu Sufyan ini dilihat oleh Hudzaifah dan dia tidak melihat Hudzaifah. Fa akhadtu sahman fawada'tuhu ala kabidil qaus. Maka segera aku cabut sebatang anak panah, aku bidik dia.
alasan. Karena memang kita tidak diberi ilmu semuanya kita tahu, enggak. Banyak hal yang Allah tidak beritahu kita. Itulah ujiannya di situ. Kalau kita tahu hikmah semuanya, mudah beriman itu. Ya. Bahkan apa bedanya iman dengan ilmu pengetahuan yang lain? Kita belajar fisika, kita belajar kimia, kita semua tahu, oh hukum ini melahirkan begini, ini melahirkan begini, ini melahirkan begini. Ya, tapi kalau iman nggak begitu. Iman itu kita nggak diberi. Kembali lagi tuh rasa dingin. Kerasa lagi sama beliau. Jadi ada pelajaran penting yang bisa kita tarik dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Yang pertama, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala ini sudah memilih para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Mereka ini orang-orang pilihan. Orang-orang yang datang setelah mereka itu nggak mungkin bisa menyamai mereka, apalagi mau menandingi mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittala'allahu ala qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, fastafahu li nafsihi, atau fastafahu li risalatihi, thumma maka kemungkinannya hanya dua. Maka lillahi ayyattakhidha min walad, ya. Maka lahumul khiyarah, wa ma kana linabil, wa ma mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah
Misalnya ini ya, pokoknya rangkaian kata yang menggunakan. Dan yang kedua itu pelarangan keras. Kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya, maka artinya itu tidak mungkin. Maka lillah ayyattakhidha min walad. Allah tidak mungkin. Falam yakun min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun idza'ani bismi. Sudah disebut nama saya, enggak ada pilihan lain, saya harus taat sama Rasulullah. Konsekuensi yang kedua adalah sebagaimana yang beliau lakukan ketika hampir saja memanah Abu Sufyan, teringat dengan larangan Rasulullah, di cancel, enggak jadi. Walaupun secara perhitungan analisa ini musuh atau sasaran empuk nih, dia diintai, bagian punggungnya kelihatan jelas, dia nggak melihat di tengah kegelapan, alias ketika itu dipanah, mudah bagi Hudzaifah untuk melarikan diri. Mungkin nggak akan ada yang tahu musuhnya, panglima musuh sudah tewas. Sangat menguntungkan dari beberapa sisi kan. Dan dari jauh lagi, pakai panah, bukan pakai pedang. Kalau pakai pedang mungkin masih bisa melawan dia, tapi pakai panah ini. Sudah dibidik, tapi dia teringat dengan larangan Rasulullah SAW. Ini juga berlaku ayyuhal ikhwah. Kalau sudah dilarang, itu jangan tanya kenapa kok dilarang. Kalau diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Rasulullah, nggak masalah. Alhamdulillah kita tahu hikmahnya. Tapi ketika nggak diberitahu, maka sikap seorang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain tidak bukan jawaban orang-orang beriman ketika mereka diajak untuk rujuk kepada aturan Allah dan Rasulnya, supaya mereka diatur berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya, maka jawaban orang beriman itu cuma satu, dan mereka tidak akan menjawab yang lain. Itu kata Al-Quran, sami'na wa ata'na. Kenapa begini, kenapa begitu, nggak boleh ada pertanyaan ini ya. Kalau masih ada, ini berarti menunjukkan imannya belum sempurna. Yang paling sempurna imannya adalah yang yusallim, yang pasrah. Dan itulah Islam, al-istislamu lillah, pasrah kepada Allah. Yang bisa kita teladani di sini
adalah salah satunya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Diperintahkan untuk khitan setelah usia 80 tahun, beliau taat. Diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya, istri dan anaknya yang masih bayi, yang kelahiran anaknya ini ditunggu-tunggu dan baru diberi oleh Allah setelah dia berusia lanjut. Begitu dapat anak, si anak disuruh ditaruh di tempat yang tidak ada manusianya, nggak ada pohon-pohonannya. Fasilitas hidup untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup layak. Untuk bertahan hidup minimalis itu nggak ada. Apa kata Ibrahim? Dah dibawa itu anak dan istrinya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pohon-pohonnya. Ya, kalau ada pohon masih mending, walaupun nggak berbuah bisa berteduh dari terik matahari. Ya nambah dikit lah, nggak cepet-cepet mati gitu kan. Bisa bertahan sejenak sambil menikmati bekal terakhir. Dikasih bekal bukan bekal untuk bertahan bertahun-tahun, paling seminggu habis itu. Dan ini bayi dengan ibunya, bayi harus menyusu. Dan ibunya kalau nyusuin bayinya pasti dia akan lapar. Dia perlu minum, perlu makan. Ibrahim taat alaihissalatu wassalam. Ditaruh di sana. Ketika dipanggil oleh Hajar, "Aina tadhhabu ya Ibrahim?" Tidak menoleh Nabiullah Ibrahim. "Aina tadhhabu ya Ibrahim?" Mau kemana kau tinggalkan kami? Kau tinggal kemana kami ini? Enggak menjawab. Terakhir dirubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza? Apakah ini perintah Allah? Ya. Qalat idzan la yudayyi'ana. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan kita. Jadi ada kalanya perintah itu memang perintah-perintah yang berat, tapi justru disitulah letak ujiannya. Itulah bedanya mukmin dengan kafir. Kalau kafir mikir-mikir dulu, nggak masuk akal ini. Apa manfaatnya kita disuruh begini? Diperintahkan juga untuk menyembelih anaknya. Ini anaknya sudah ditinggal, jarang-jarang dikunjungi. Udah agak besar, jadi remaja, ya, sudah bisa membantu bapaknya, membantu bangun Ka'bah dan lain-lain. Diuji lagi sama Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Saya mimpi saya disuruh nyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sudah lakukan saja ya Allah. Mudah-mudahan aku ini bisa bersabar. Ya. Nah, untuk menghindari bagaimana Nabiullah Ibrahim ini tidak terkecoh atau tidak luluh hatinya sehingga menggagalkan perintah Allah ini, beliau menyembelihnya dari arah belakang dalam posisi tertelungkup. Karena apa? Kalau wajahnya dilihat langsung iba nanti. Kalau iba nggak jadi taat sama Allah. Subhanallah. Ya, itulah istislamnya Nabiullah Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Dari pelajaran hadis Hudzaifah ini, kalau sudah ada larangan dari Rasulullah SAW jangan begini, maka sikap seorang mukmin itu adalah udah tinggal aja, ya, ditinggal. Kalau masih banyak bertanya, ini dia harus mempertanyakan, saya ini sudah beriman atau belum ya? Gitu. Saya beri analogi yang sederhana ya. Yang kita ini sebetulnya setiap hari sudah melaksanakan ini konsekuensi dari keimanan ini. Cuman sayangnya bukan pada hal-hal yang semestinya kita bersikap seperti itu. Dan pada hal-hal yang semestinya kita bersikap seperti itu, kita malah nggak begitu. Ya, analogi ini, ketika kita misalnya membeli sebuah produk, mobil misalnya,
Ada yang punya mobil di sini? Banyak ya. Antum punya mobil lagi? Punya ya? Apa mobilnya? Hah? Kijang? Kijang. Toyota berarti ya. Kalau ditanya, kira-kira kenapa kok pilihnya Toyota Kijang? Lebih leluasa, lebih luas. Kalau ada mobil pesaing nih, mereknya kita belum pernah kenal nih merek apa ini, luasnya sama, harganya jauh lebih murah, beli yang mana kira-kira? Tetap beli Kijang atau beli yang kita nggak tahu ini? Kita belum yakin dengan kualitasnya. Biasanya orang tetap akan beli yang dia sudah yakin dengan kualitasnya ini. Walaupun yang lain ini menawarkan fitur-fitur yang lengkap, ya, tapi belum terbukti kok. Saya belum percaya dengan kualitasnya merek ini. Gitu kan kita? Nah, ketika kita sudah beli ini, apakah pertanyaannya? Apakah kita harus tahu dulu seluk-beluk mobil ini, fungsi semua komponennya, semua bagian-bagiannya, atau kita modal percaya aja kita beli mobil? Ada sebagian yang kita tahu fungsinya, pasti ada ya. Tapi itu minoritas. Mayoritas kita nggak ngerti. Atau HP aja lah yang gampang, yang semua orang punya. Kita beli HP, merek apa kayak, mau Samsung, mau iPhone, mau Oppo, mau apa. Saya yakin ini, kalau antum ditanya, dibongkar nih HP ya, suruh menjelaskan ini komponen apa fungsinya, ini apa, kenapa bentuknya kayak gini, kenapa ditaruh di sini, antum bisa jawab? Nggak bisa. Dibuka aplikasinya, ini banyak aplikasi, semuanya paham apa fungsinya? Paham semua fungsinya ini, semua masing-masing aplikasi kita paham semua fitur-fiturnya? Enggak. Kenapa tetap beli HP? Enggak paham loh antum fungsinya apa, kok dibeli HP-nya? Mahal lagi harganya, jutaan. Yang nggak mikir-mikir dia, udah nggak apa-apa, bismillah beli. Paling yang dipakai cuman 10-15% dari aplikasi itu yang dia tahu fungsinya dan dia manfaatkan. Sisanya dia nggak manfaat, tapi dia nggak pernah protes kan ketika beli HP. Pak, ini kenapa kok banyak banget kotak-kotak di dalamnya ini, ikon-ikon apa ini? Saya nggak mau banyak-banyak kayak gini. Ada yang gitu? Nggak ada. Ya, kalau HP-nya bisa dibuka, dia buka. Ini kenapa ada alat kecil-kecil ini, ada lubang sini, ada bisa nyala-nyala. Ya. Pakai baterai segala berat, nggak usah pakai baterai lah. Ada yang protes gitu? Nggak ada. Kenapa itu? Ya karena kita sudah beriman sama merek ini. Ketika kita sudah percaya itu artinya apa? Kita yakin ini yang bikin ini bukan orang kemarin sore, bukan anak lulusan SD, bukan orang yang nggak bisa apa-apa, enggak. Ini yang bikin orang-orang pinter, orang-orang yang tidak membuat sesuatu kecuali ada hikmahnya, ada fungsinya. Kita nggak tahu, tapi nggak masalah. Kita yakin kok. Nggak akan sembarangan ini ditaruh komponen di sini kecuali dia pasti ada manfaatnya. Dan kalau kita harus tahu dulu, akibatnya apa? Tidak akan punya HP. Selamanya antum tidak akan beli HP. Kalau antum harus pelajari dulu, faham betul seluk-beluknya, dijamin tidak akan punya HP. Karena pertama, ilmu kita nggak akan cukup, waktu kita untuk belajar nggak akan cukup, dan belum tentu kita bisa menjangkau itu semua. Ini banyak sekali ini ilmu yang diterapkan dalam sebuah alat yang namanya HP ini. Ada elektroniknya, ada kimianya, ada desainnya, macam-macam. Nah, tapi apakah kita juga seperti itu dalam mengimani perintah dan larangan Allah dan Rasulnya? Nah, katanya beriman, Allah itu bikulli syai'in alim, maha tahu segala sesuatu.
Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Hakim. Ya ini pasti semua keputusan dan perbuatannya Allah itu ada hikmahnya. Itu maksud dari nama Allah Al-Hakim. Ada sifatul hikmah yang senantiasa menyertai setiap keputusan dan aturan Allah. Katanya percaya, tapi kenapa masih banyak nyoal? Disuruh begini, kenapa kok disuruh begini? Tapi ketika dia beli HP, dia nggak pernah banyak bertanya seperti itu. Jadi iman dia kepada Samsung, iman dia kepada iPhone lebih daripada iman dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang kita ini harus pandai-pandai mengoreksi. Di antara konsekuensi lain dari syahadah anna Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau dalam apapun yang beliau sampaikan. Masuk akal nggak masuk akal? Sekali lagi ya, kalau percaya sama Rasulullah maka jangan sekali-kali menimbang-nimbang dengan akal kita bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah ini benar atau enggak benar. Asalkan itu sudah bisa dipastikan keabsahannya, ya, itu hadis misalnya sudah dinyatakan hadis yang sahih atau hadis yang hasan minimal, dan isi hadisnya adalah mengatakan begini, ya kita percaya. Kalau masih mikir-mikir, sudah dinyatakan oleh para ahli hadis ini hadis yang benar, dia masih menimbang-nimbang, nggak masuk akal nih hadis. Itu namanya tidak beriman. Simpel ya imannya. Simpel, itu konsep keimanan itu simpel, sesimpel itu. Taat, diperintah taat, dilarang juga menghindar, diberitahu percaya. Satu lagi apa? Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kalau kita mau beribadah, maka konsekuensi dari mengimani bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah, kita hanya ikut tata cara yang beliau ajarkan. Hanya tata cara beliau yang kita terapkan dalam ibadah sehari-hari. Orang bilang, kenapa nggak boleh begini? Kan ini baik. Ya itu baik menurut Anda. Kalau setiap orang boleh menyampaikan aspirasinya dalam beragama ini, maka nggak ada manfaatnya Allah mengutus satu orang. Justru Allah mengutus Rasulullah SAW itu adalah untuk membatasi bagaimana sih ibadah yang benar itu yang seperti apa. Nah, dibebankanlah tugas untuk mengajarkan ibadah ini kepada Rasulullah SAW, bukan kepada orang yang lain. Ya. Dan Allah tidak memberi jalan lain untuk selamat kecuali kalau mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Di surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati, di tengah-tengah ayat itu, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha illadzina yattaqun. Aku akan tetapkan rahmatku ini yang meliputi luasnya itu segala sesuatu, aku akan tetapkan kepada untuk mereka yang bertakwa. Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya definisi orang yang bertakwa itu, alladzina yattabi'un, ya ini mereka yang senantiasa ittiba ar-rasul an-nabiyyal ummi, rasul dan nabi yang ummi itu, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yang mereka sudah mendapatkan namanya itu tertulis dalam kitab-kitab yang lampau, Taurat dan Injil. Dan tugas-tugasnya juga sudah dijelaskan. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Memerintahkan segala yang ma'ruf, asalkan itu ma'ruf, baik, dikenal kebaikannya, bukan sesuatu yang diingkari,
maka beliau pasti akan perintahkan itu, baik secara umum maupun secara khusus. Memerintahkan keadilan, memerintahkan kejujuran, memerintahkan akhlak yang mulia. Wa yuharrimu wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari setiap yang mungkar. Baik secara umum maupun secara khusus, melarang kecurangan, ini yang sifatnya umum, melarang kedustaan, melarang pengkhianatan, melarang kezaliman. Ada yang spesifik juga ada. Larangan riba, larangan misalnya mengumbar pandangan dan lain-lain. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan mereka dari yang bahaya-bahaya, yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan membebaskan mereka dari beban-beban, belenggu-belenggu tradisi jahiliyah yang selama ini memberatkan mereka. Nah, jadi itu konsekuensi dari iman kepada Rasulullah SAW, yang ini merupakan kunci sebetulnya untuk mengimani yang lain-lain. Hatta untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, itu kuncinya adalah iman dulu kepada Rasulullah SAW dengan baik dan benar. Tanpa mengimani Rasulullah dengan baik dan benar, nggak mungkin orang itu bisa beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan nabi-nabi, dengan yaumul qiyamah, dan dengan al-qadha wal qadar. Semua yang bermasalah dari segi keimanan kepada yang lain-lain ini, pasti dia bermasalah dalam mengimani Rasulullah SAW. Pembenarannya tidak sempurna. Membenarkan sebagian, meragukan sebagian. Ya, kekufuran yang ada di dunia itu adalah hakikatnya itu. Iman sebagian, kafir sebagian. Insya Allah tidak ada, insya Allah ya, nggak ada orang yang kafir kepada semua kebenaran, nggak ada. Ingkar kepada semua yang disampaikan oleh Rasulullah, enggak. Dia yang diingkar itu sebagian sebetulnya. Nah, Allah SWT tidak beda-bedakan antara yang mengimani umpamanya 99 dan menolak 1, dengan yang mengimani 90 dan menolak 10, dengan yang mengimani 50-50, semuanya masuk kategori kafir. Surat An-Nisa Allah mengatakan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang yakfurun, senantiasa ingkar kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka ingin memisah-misahkan antara Allah dengan para rasul. Wa yaqulun, alasan mereka, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Enggak semuanya. Iman sebagian, ingkar sebagian. 1 dari 100 itu sebagian bukan? Sebagian ya. 5 dari 100 juga sebagian. Jadi bukan berarti sebagian itu harus 50 dari 100. Enggak. Pokoknya sudah jelas itu bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah jelas loh ya, ini bagian dari ajaran Rasulullah, enggak diterima, itu masuk kategori iman sebagian, ingkar sebagian. Dan mereka ingin ngambil jalan tengah. Yang enak-enak, ya deh kita mau yang enak-enak ini. Ini kok berat-berat. Status mereka di mata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Ngeri banget nih hukumnya. Ya, kita harus tahu, mereka itulah orang yang kafir sejati. Jadi kafir sejati itu adalah yang percaya sebagian, nolak sebagian. Makanya nggak bisa iman dengan cara seperti itu, nggak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin diterima ya. Wallahu taala alam. Ada yang mau ditanyakan? Berat ya materi hari ini. Ya, nggak apa-apa, kita tahu di sini. Daripada udah terlambat baru tahu, nanti nyesel. Ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar.
yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fain minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Itu mereka nyesel itu di hari kiamat ketika mereka sudah mulai dibakar wajahnya, dibolak-balikan di atas api neraka. Yaqulun, mereka ketika itu mengatakan dan berulang-ulang mengatakannya pakai fi'il mudhari' yang yufid at-tikrar. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Ya Allah, alangkah baiknya kalau dulu kita ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wa qalu rabbana, mereka mengatakan, ya Allah, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sayang, kita ini dulu menaati para pemimpin dan pembesar kami yang memusuhi Rasulullah, yang tidak beriman kepada Rasulullah. Itu yang kami taati, fa'adalluna as-sabila. Sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang selamat ini, dari jalan yang benar ini. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Ya untuk ya laitani takhattum ar-rasuli sabila, afwan ya. Andai aku dulu menaati Rasulullah SAW, mengikuti jalannya Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Di ayat yang lain Allah menceritakan penyesalan mereka, andai aku tidak bersahabat dengan si fulan, andai tidak aku jadikan dia teman setiaku si fulan ini. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Karena dialah yang membuat aku ini meninggalkan kebenaran, padahal kebenaran sudah datang kepadaku. Jadi beritahu yang benar tuh begini, temannya bilang nggak usah, kita gini aja. Taat sama temannya. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan syaitan itu sangat tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi korbannya. Syaitan itu akan menyalah-nyalahkan orang yang kenapa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah menjanjikan kebenaran untuk kalian, kalian enggak mau percaya sama janji Allah. Saya ini hanya nipu kalian, kok kalian percaya sama saya? Salah saya sendiri, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Nanti para pemimpinnya juga begitu, berlepas diri semua. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Masing-masing tidak mau, masing-masing cuci tangan. Ya, di ayat yang lain wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mawqufun 'inda rabbihim yanzuru ba'dhum yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qaul yaqulu alladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Pada hari orang-orang andai engkau wahai Rasulullah melihat ketika orang-orang zalim itu disidang, diberdirikan di hadapan Allah, ya, mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qaul. Kemudian satu sama lain yang zalim ini, ya, pemimpinnya zalim karena ngapusi rakyatnya, bohongin rakyatnya, nyesatkan rakyatnya. Rakyatnya juga zalim karena taat kepada orang yang menyesatkan mereka, enggak taat kepada Allah. Semuanya ini zalim, saling menyalahkan. Mereka bantah-bantahan di situ. Orang-orang yang golongan lemah ini, para pengikut ini berkata kepada para pemimpin mereka, yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru, kepada orang-orang yang takabur, yang congkak, yang angkuh itu. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena antum dulu kita sudah beriman. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Emangnya kita menghalang-halangi kalian untuk mengikuti hidayah yang sudah datang kepada kalian? Kalian sendiri yang banyak berbuat dosa.
Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar idz ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Lah, kan kalian siang malam selalu menipu kami. Ceramah terus di televisi, bilang ini terus, bilang itu. Jangan ikutin yang begitu-begitu, enggak bener itu. Ikutin yang kayak gini aja, yang warisan leluhur kita ini. Kalian terus menyesatkan kami dengan makar siang malam. Idz ta'murunana an nakfura billah. Agar bagaimana kami ini tetap kufur kepada Allah. Wa naj'ala lahu andada, dan menjadikan sekutu baginya. Jadi enggak apa-apa kita merasa berat sekarang, tahu sekarang daripada tahunya nanti. Toh semuanya bakal tahu. Ya, mau sekarang mau nanti pasti akan tahu. Ya, alhamdulillah kalau kita tahu sekarang, kita bisa koreksi, kita bisa luruskan langkah kita bisa bertaubat, kita bisa jadi orang yang baik. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pengeras suara biar. Lanjutkan Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa kalau menolak walaupun sebahagian dari ajaran agama itu udah tergolong kafir. Pertanyaannya Pak Ustadz, itu kan masalah hati yang menolak. Sekarang permasalahannya hati tidak menolak, akan tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang rada-rada males Pak Ustadz. Udah kedengaran azan, terus ini ada pekerjaan, tunggulah sebentar, lanjutkan tinggal sedikit gitu. Jadi persoalannya pada hanya pelaksanaannya Pak Ustadz. Bagaimana itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya penting ya. Tapi ada yang perlu diperjelas di sini, bahwa penolakan itu bukan hanya masalah hati. Asbabul kufur itu banyak. Nah, kalau kita tahu hakikat kekufuran itu bisa terjadi dengan apa saja, ya, kita akan lebih berhati-hati. Salah satu penyebab kekufuran itu karena tidak percaya. Ini memang perbuatan hati, nggak percaya, walaupun lisannya bilang percaya. Contohnya orang-orang munafik. Orang munafik itu kan bersyahadat mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Al-munafiqun ayat pertama begitu bunyinya. Tapi kenapa Allah menolak syahadat mereka? Karena cuma lisan tok yang bersyahadat. Sebagaimana iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, sebagaimana keimanan itu adalah unsurnya 3, ucapan, amal perbuatan, dan juga keyakinan. Maka ketika salah satu dari unsur ini ada yang tidak terpenuhi, itu bisa menjadikan imannya batal. Seperti hanya ucapan dan perbuatannya yang seperti orang beriman. Munafikin, masih mereka ini bersyahadat, mereka masih sholat, kadang berangkat jihad walaupun di bagian paling belakang, walaupun banyak alasan kayak tadi itu ya, izin mau pulang, mereka masih berangkat itu. Tapi satu yang tidak terpenuhi, ya ini i'tiqadnya nggak ada, keyakinan nggak ada. Nah, yang dimaksud kekufuran tadi itu, walaupun ada lagi bentuk-bentuk lain, ada kufur dia percaya, dalam hati percaya dia tidak mendustakan, tapi tidak mau mengakui, ini juga kufur. Qala Allah Ta'ala fi Fir'aun wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fir'aun dan para pendukungnya ini menentang al-juhud. Juhud itu tidak mau mengakui secara lisan, walaupun dalam hati mengakui, tapi lisannya menentang. Ya, ini beda dengan tidak percaya loh ya, beda. Kalau nggak percaya itu mungkin saja lisannya bilang iya, tapi hatinya menolak, atau mungkin dua-duanya menolak. Kalau dua-duanya menolak namanya takdzib, mendustakan. Dia bilang terang-terangan saya nggak percaya, ini kufurnya kufur karena mendustakan. Kalau dia menolak, dia tahu ini ucapannya Rasul, tapi dia tidak mau menerima ini. Saya tidak mau menerima ini sebagai
aturan. Ini namanya menolak. Ya. Para ulama ijma kok. Ini bukan sesuatu yang baru, enggak, ini ijma'nya ulama. Kalau seseorang, di antara yang menukil ijma' adalah As-Suyuti, Ishaq ibn Rahawai, Ibnu Abdul Bar dan lain-lain. Man balaghahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadits wa huwa muqirrun bi annahu min hadithihi faraddahu faqad kafar. Siapa yang sampai kepadanya sebutir hadis dari Rasulullah SAW dan dia sudah mengakui itu sebagai hadis Nabi, tapi dia menolaknya, maka dia dianggap kafir di sini. Kalau dia menolak karena dia masih meragukan, ini hadis bukan ya? Kok saya masih belum percaya kalau ini hadis Nabi? Dia masih ragu gitu loh. Dia belum mendapatkan penjelasan yang akurat bahwasanya hadis ini derajatnya sahih misalnya. Ini lain, statusnya beda lagi, Pak. Ya, beda lagi. Demikian juga seperti yang antum tanyakan tadi. Berat melakukan itu tidak berarti dia pasti menolak, belum tentu. Allah berkata tentang syariat jihad, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian untuk berperang dan kalian tuh nggak senang perang. Allah sendiri mengatakan, kalian tuh nggak senang disuruh perang. Gimana kita senang suruh perang? Resikonya berat ya, akhi. Bisa pulang tinggal nama, mending tinggal nama. Namanya masih ada, tapi ditahan, ditawan oleh musuh, disiksa tiap hari. Gak mudah itu. Tapi jangan sampai kita benci dengan perintah ini. Kita nggak senang dengan dampaknya, itu masih bisa ditoleransi. Jadi bukan tidak senang dengan perintahnya itu sendiri. Kalau tidak senang dengan perintahnya, tidak senang dengan aturannya itu sendiri, ini kufur juga. Dalilnya apa? Surat Muhammad ayat 8 dan ayat 9. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Adapun orang-orang yang kafir itu, Allah mengkafirkan dulu mereka di awal ayat. Allah yang mengkafirkannya, bukan saya. Walladzina kafaru, adapun mereka yang kafir itu fata'sal lahum, celaka mereka, wa adalla a'malahum, dan sia-sia amal mereka. Kenapa kok mereka ini kafir, celaka dan sia-sia? Ayat ke-9 menjelaskan dzalika biannahum karihu. Itu karena mereka benci, tidak senang ma anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan enggak cuma Al-Qur'an loh ya. Sunnah itu bagian dari apa yang Allah turunkan. Wahyu kan? Wahyu bukan sunnah? Wahyu. Sudah tahu itu sunnah Rasulullah, dia enggak senang, hati-hati. Walaupun tidak dia ucapkan dengan lisan, itu berpengaruh terhadap keimanannya. Orang mungkin nggak ngerti kalau dia ini nggak senang ya, karena dia nggak pernah menyatakan. Tapi kan Allah tahu. Dan itu tidak harus banyak hal yang dibenci, cukup satu juga. Karena satu adalah termasuk ma anzalallah, ism mausul, ya yufidul umum. Jadi jangan difahami nggak senang dengan aturan Allah tuh harus banyak yang dia benci, tidak. Cukup satu dari sekian banyaknya, dia tidak senang. Kenapa kok ada aturan ini dalam Islam? Saya nggak senang dengan aturan ini. Walaupun dia amalkan aturannya. Naam, walaupun dia amalkan. Hati-hati. Ya. Jadi konsekuensi iman itu banyak. Itu bagian dari konsekuensi keimanan. Mencintai semua ajaran Islam walaupun belum bisa mengamalkan semuanya. Kalau mencintai ini wajib, ini syarat supaya iman kita sah. Untuk mengamalkan ada syarat tambahan, yakni adanya al-qudrah, al-istita'ah, kemampuan. Tapi kalau untuk mencintai, apa sulitnya mencintai? Antum capek suruh mencintai? Enggak kan? Apa sulitnya? Enggak benci aja. Udah antum belum bisa amalkan, jangan dibenci. Jangan berkomentar nyinyir, hati-hati, jangan mencibir. Nah, ini konsekuensi ini. Kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, cintai semua aturan Allah walaupun belum bisa. Ada lagi kekufuran karena ragu-ragu. Tidak mendustakan, tidak juga dia percaya 100%, dia ragu. Bisa kufur? Bisa. Ada kufur karena kejahilan, ada juga. Misalnya ditanya, Allah punya sekutu enggak? Enggak tahu. Kafir dia. Kalau enggak ngerti Allah punya sekutu apa enggak, kafir dia. Wallahi kafir.
Ya, ini dia nggak ngerti Islam berarti. Karena Islam itu intinya adalah la ilaha illallah. Kalau ini aja dia nggak ngerti, ya syahadat dia nggak ada maknanya. Ragu-ragu, Allah itu maha kuasa nggak? Aduh, maha kuasa nggak ya? Kayaknya iya sih. Hati-hati loh ya, kayaknya berarti ragu-ragu nih dia. Kalau ragu-ragunya ini karena kondisi tertentu, ketakutan yang luar biasa, ya, masih ada toleransi, dimaafkan. Karena orang kalau sudah sedang dalam kondisi ketakutan, itu dia nggak bisa berpikir sehat, nggak bisa berpikir normal. Contohnya orang dalam hadis sahih, orang yang berwasiat karena dia merasa berlumuran dosa, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya mati bakar saya, abunya taburkan di laut saat angin bertiup kencang. Nanti kalau sampai Allah bisa bangkitkan saya, pasti habis saya sama Allah. Ini dia meragukan kemampuan Allah untuk bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Tapi ragu-ragunya ini karena takutnya dia sama Allah sebetulnya. Nah, ketika Allah bangkitkan dia dengan sekali perintah, bangkit dia ditanya, kenapa kau sampai bilang begitu? Qala khasyataka ya Rabb, saya takut sama kamu ya Allah. Diampuni sama Allah. Nah, para ulama masih memberikan toleransi. Kadang-kadang dalam kondisi takut yang luar biasa itu seseorang mengatakan perkataan-perkataan yang kalau dalam kondisi normal dia bisa kafir. Tapi gara-gara kondisinya itu tidak biasanya, dia ditoleransi. Seperti orang yang bahagianya lagi memuncak. Orang yang kehilangan unta dengan segala perbekalannya di padang pasir. Sudah nggak bisa apa-apa lagi, dia menunggu ajal menjemput, duduk di bawah pohon, tahu-tahu untanya datang. Kembali lagi, saking senangnya dibilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kau hambaku, aku Tuhanmu, katanya. Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Saking senangnya dia salah ngomong. Ya kalau dia sadar ngomong seperti itu, kafir dia. Mau dibalik bagaimana mau dibalik? Ya. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah, ketika hadisnya fi sahihain, malam-malam dikira sudah tidur sama Rasulullah SAW, Rasulullah buka selimutnya, kemudian pakai sandal, wa labisa na'alaihi ruwaidan ruwaida, wa masya ruwaidan ruwaida, wa fatahal baba ruwaidan ruwaida. Jalan pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan, kemudian keluar. Ternyata Aisyah masih ngelirik, tinggal kemana ini? Jangan-jangan ke istri yang lain. Dibuntutin sama Aisyah. Ternyata Rasulullah datang ke Baqi. Kemudian berdoa di sana, mendoakan ahlul Baqi. Aisyah ngintip dari balik pohon. Ketika kelihatan Rasulullah sudah mau balik pulang, cepat-cepat dia lari, masuk lagi kamarnya. Karena lari, ngos-ngosan kan. Rasulullah masuk, kok selimutnya naik turun gitu kan. Malaki ya Aisyah hasya Rabi'ah. Ada apa kamu hai Aisyah, kok ngos-ngosan kayak gitu? Qalat la syai' ya Rasulullah, katanya. Enggak ada apa-apa Rasulullah. Qala la tukhbirinnani aw la yukhbirannil alimul khabir. Sudahlah, jujur aja. Nanti Allah yang ngasih tahu loh. Apa kata Aisyah, udah ketakutan ini. Qala ya Rasulullah, qalat ya Rasulullah, aw ya'lamullahu kulla syai'. Masa tanya seperti ini, kan lucu. Aisyah masa tanya, ya Allah, ya Rasulullah, apa Allah tahu semuanya? Aneh ya pertanyaan itu. Tapi karena apa? Karena ketakutan. Waduh, ini ketahuan, ini gawat ini, saya mata-matai Rasulullah. Nah, akhirnya diceritakan. Rasulullah tidak menyalah-nyalahkan, karena emang dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang orang salah bicara, kadang orang begini. Tapi kalau dalam kondisi normal, seseorang sengaja meragukan, ya ini nggak bisa diterima. Ya, meragukan hari kebangkitan itu akidahnya orang-orang kafir zaman dulu. Ya, mereka meragukan. Qala may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah belulang ini, sudah hancur? Walhasil banyak hal yang kita harus belajar tentang hakikat iman dan kufur ini. Karena kalau kita sampai salah dalam memahami ini, fatal akibatnya. Itu aja. Baik. Ada teman saya
baca Al-Quran lancar, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tapi pada akhirnya dia masuk Kristen, kurang lebih 10 tahun. Bagaimana caranya agar teman saya mau kembali Islam lagi? Kalau hasilnya harus kembali Islam lagi, saya nggak tahu caranya bagaimana, karena nggak ada yang menjamin. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kalau bagaimana cara dia mendakwahi, saya bisa jawab, tapi kalau caranya agar kembali, ya wallahu a'lam. Hatta Rasulullah juga nggak ada jaminan beliau pasti bisa mengislamkan orang yang beliau dakwahi, kan pamannya aja nggak bisa masuk Islam. Tolong arahannya. Pertama, Anda harus belajar Islam yang baik dulu. Ini yang mau dakwah harus pinter dong, harus kuasai dulu. Ya, pelajari Islam dengan baik dan benar, jadilah seorang muslim yang baik, berdakwah dengan sikap kita sebelum berdakwah dengan lisan kita. Walaupun sudah begitu, tetap nggak ada jaminan. Nabi SAW itu sebelum mendakwahkan Islam, beliau sudah dikenal sebagai orang yang baik nggak? Diakui kan, akhlaknya luar biasa, jujur, amanah, nggak pernah bohong, nggak pernah khianat. Ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad kepada tempatnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad sebagai orang itu. Damai lagi mereka. Udah gitu ketika dakwah Islam semua nerima? Enggak. Langsung dapat gelar-gelar kadzab, sahir, syair, majnun. Gelarnya Masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Pendusta, penyair, tukang sihir, orang gila. Padahal semua ini nggak bisa disematkan ke Rasulullah. Mereka tahu persis Muhammad ini, Rasulullah ini tidak gila, bukan penyihir, bukan pendusta, bukan penyair. Tapi tetap hidayah itu biadillah. Kalau caranya ya kita harus belajar dulu dengan sikap, dengan tutur kata yang baik. Kemudian kita pelajari secara sebab akibat, apa sih yang menyebabkan dia pindah agama. Mungkin karena duit. Nah, Rasulullah juga menggunakan cara yang sama. Ada orang yang benci sama Islam, tapi dia ini cinta dunia. Ketika dia dikasih dunia nggak pakai hitung-hitungan, dia berbalik menjadi cinta banget sama Islam. Ada, ya, Sofwan bin Umayyah. Ya, Rasulullah SAW itu cerita, Sofwan bin Umayyah atau yang lainnya ya, atau Uyainah bin Hisn. Pokoknya salah seorang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah itu cerita, sebelumnya Muhammad ini adalah orang yang paling ku benci mukanya di muka bumi. Fala yazalu yu'tini hatta yakuna ahabban nas ilayya. Dan Rasulullah ini terus ngasih saya, terus dikasih lagi, dikasih. Akhirnya jadi orang paling saya cintai. Nah, itu juga termasuk cara berdakwah. Jadi dipelajari apa penyebabnya dia ini pindah agama. Mudah-mudahan. Itu mudah-mudahan loh ya, nggak ada garansi di sini. Ya. Taufik biadillah. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.